Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari Kamis, setelah sholat maghrib dan setiap hari Kamis, kita semua hadir bersama-sama dalam acara pengajian dan santunan yatim dan ibu-ibu. Demikian selawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita mengaji fikih bersama-sama, menjawab pertanyaan-pertanyaan donatur dan jamaah, agar kita semua menjadi orang yang lebih mengerti, lebih selamat, lebih soleh, barokah dunia akhirat. Amin. Satu pertanyaan, jawabannya cukup panjang. Pertanyaannya yaitu, bagaimana menurut syariat Islam mengenai alat musik dan lagu-lagu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan diringkas oleh para alim ulama NU, MUI, dan ulama-ulama se-Indonesia. Hukum musik dan lagu-lagu. Kita menjawab masalah musik dan lagu-lagu itu hukumnya sangat luas. Jadi pertama, hukumnya bisa halal, yang kedua bisa haram, yang ketiga haram tapi hadisnya dhaif, dan yang keempat adalah halal, haram, dan subhat yang diringkas oleh para alim ulama dari hadis sahih. Penjelasan pertama, hukum musik pertama adalah haram. Kenapa kok haram? Ini secara umum, bukan dangdut, jorok, dan lain-lain. Secara umum, hukum musik itu haram secara umum. Karena musik dianggap bisa menimbulkan maksiat, bisa mengundang maksiat, dan juga bisa melupakan kita kepada Allah. Itu hukum pertama. Hadis tersebut diringkas menjadi makalah yang bunyinya begini: Bismillahirrahmanirrahim. Alatul musiki min ba'di alatil lahwi. Alat musik itu termasuk sebagian alat yang bisa melalaikan ibadah. Jadi alat musik itu sebagian alat yang bisa melalaikan ibadah kita. Maka hukum pertama adalah haram. Kemudian hukum yang kedua adalah boleh. Makanya kita tinggal memilih, ada halal, haram, subhat. Kita tinggal memilih saja, tergantung dari pemakaian alat musik dan lagu-lagu tersebut. Hukum yang kedua adalah boleh. Boleh jika musik itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengingatkan kita kepada Allah. Dan alat musik dan lagu-lagu itu tidak digunakan untuk melupakan Allah dan tidak digunakan untuk bermaksiat, maka boleh. Jadi hukum yang kedua boleh. Kemudian kenapa kok ada yang boleh tidak boleh? Karena dalil itu luas, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang benar, ada yang ragu, tidak jelas, lemah. Kemudian ulama itu juga banyak, maka kita perlu mengaji lagi dari beberapa pendapat kiai-kiai dan hadis-hadis. Dalil yang kedua yang boleh adalah Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu yad'ur ma'ilatihi wujuda wa adama. Hukum itu berputar. Hukum agama itu bisa berubah. Hukum agama itu bisa berubah berdasarkan ilahnya, berdasarkan alasannya. Alasan yang hak, yang benar. Ada atau tidak adanya suatu alasan itu bisa berpengaruh kepada hukum. Jadi hukum itu bisa berubah, tapi yang berubah yaitu para kiai-kiai, keputusan kiai, karena tergantung kondisi dan alasannya. Kalau kita orang biasa tidak bisa merubah hukum, maka kita harus mendengarkan ceramah ulama di sini agar mengerti. Demikian itu penjelasan pertama dan kedua, halal dan haram. Yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah haram.
haram dari 4 mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Hukum musik dan menyampaikan lagu-lagu secara umum hukumnya haram, tapi hadisnya dhaif. Apa dhaif? Lemah. Jadi semua hadis yang disampaikan dari 4 mazhab, yang paling sempurna 4 mazhab itu hukumnya lemah, yang mengatakan haram. Jadi yang mengatakan haram itu dalilnya lemah, dhaif. Nah, maka kita cari dalil yang keempat, yaitu dalil yang sempurna. Jawaban yang keempat ini yang lebih sempurna. Yang keempat, hukum musik dan menyampaikan lagu-lagu halal, haram, dan subhat. Bisa halal, bisa haram, bisa subhat atau tidak jelas, campur-campur. Kenapa? Karena tergantung dari pemakaian alat musik dan lagu-lagu itu sendiri. Ini dalil yang sempurna. Jadi semua dalil-dalil mengenai musik dan lagu-lagu itu semuanya hadisnya dhaif, lemah. Kecuali satu, nun sewu, satu dalil yang sahih, maksud saya bukan dhaif. Dalil yang sahih, yang kuat, yang benar, bahwa musik itu bisa halal, bisa haram, bisa subhat, tergantung dari yang memakainya. Jadi dalil yang kelima ini, maksud saya dalil yang keempat ini adalah dalil yang sahih, yang benar, yang bisa kita jadikan pegangan, bisa halal, haram, bisa subhat. Dalil ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi semua dalil mengenai musik hukumnya dhaif, hadis dhaif, lemah. Hanya satu yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi dawuh, sayati zamanu 'alal ummati yastahilunal khira harira wal khamr wal ma'azif. Akan datang pada umatku, mereka akan menghalalkan perzinaan, khamr, dan juga ma'azif. Apa itu ma'azif? Ma'azif adalah lafal hadis, alatul lahwi, perkataan yang tidak berguna, yang tidak penting. Atau di sini maksudnya musik, alat musik, lagu-lagu yang tidak penting, yang tidak berguna, itu termasuk ma'azif. Nah, maksudnya alat musik yang tidak berguna. Tapi yang berguna boleh. Maka dari itu kita perlu mengaji yang lebih detail lagi. Dari penjelasan yang keempat ini, jadi saya sampaikan yang keempat adalah halal, haram, dan subhat mengenai musik dan lagu-lagu. Kita jelaskan lebih perinci lagi. Kalau kita menjawab tidak jelas, tidak terperinci, maka tidak bisa sempurna. Maka jawaban yang terakhir itu yang sempurna. Dari hadis sahih tadi, ada 5 hal yang harus kita perhatikan dalam menjawab mengenai hukum alat musik dan lagu-lagu yang disampaikan oleh kita semua atau yang ada di televisi itu. Yang harus diperhatikan untuk menjawab halal, haram, dan subhat. Pertama, siapa yang menyanyikan lagu? Siapa yang menyanyikan lagu dan menampilkan alat musik? Yang kedua, bagaimana hukum menyampaikan lagu? Pertama, siapa yang menyanyikan dan menampilkan alat musik? Yang kedua, bagaimana hukum menampilkan lagu? Yang ketiga, bagaimana hukum menampilkan alat musik? Jadi alat musiknya yang dibahas. Dan yang keempat adalah masalah waktu menyampaikan musik dan lagu. Yang terakhir adalah masalah tempat. Yang terakhir, yang kelima adalah masalah tempat menyampaikan alat musik dan lagu. Kita perinci lagi dari 5 hal yang menyempurnakan jawaban mengenai alat musik tadi itu. Yang pertama, siapa yang menyampaikan lagu? Siapa yang menyampaikan lagu tersebut? Hukumnya pertama adalah boleh. Pertama, boleh menyampaikan lagu itu, menyampaikan lagu dan alat musik itu boleh jika laki-laki dan perempuan menyampaikan lagu dan alat musik auratnya tertutup. Nah, itu boleh
laki-laki dan perempuan auratnya tertutup. Kemudian tidak boleh ada goyangan yang mengumbar maksiat, mengumbar syahwat, menimbulkan mudorot. Itu boleh kalau tidak menimbulkan mudorot. Kemudian penjelasan pertama itu boleh dikembangkan lagi dari penjelasan pertama masalah yang menyampaikan itu ada hukum haram. Hukum haram di sini laki-laki dan perempuan yang menyampaikan alat musik dan lagu walaupun auratnya tertutup, mohon maaf didengarkan, walaupun auratnya tertutup tapi ada goyangan-goyangan yang ini attack libido, memancing syahwat, menimbulkan seks, menimbulkan gairah seks, kemudian menimbulkan mudorot, itu jelas haram hukumnya. Haram yang berikutnya laki-laki dan perempuan yang auratnya terbuka. Laki-laki dan perempuan yang auratnya terbuka menyampaikan alat musik dan lagu jelas haram. Jadi auratnya tertutup aja bisa haram kalau goyangannya seronok dan jorok. Apalagi auratnya terbuka jelas haram. Jadi bisa boleh, bisa tidak boleh. Hukum yang pertama tentang siapa yang menyampaikan itu. Kemudian penjelasan yang kedua dari 5 hal tadi, hukum menyampaikan lagu dan alat musik. Hukum menyampaikan alat musik dan lagu boleh. Bagian yang kedua boleh, asalkan menyampaikan lagu tersebut, menyampaikan lagu syair tersebut tidak menimbulkan kemudorotan, tidak melupakan Allah dan juga tidak mengarah ke maksiat. Misalnya tidak melalaikan sholat 5 waktu, tidak mengganggu keistiqomahan zikir-zikir, tidak melupakan ngaji dan lain-lain. Contohnya pujian kepada Gusti Allah, kemudian sholawatan kepada Rasulullah, kemudian nasihat-nasihat agama